Selama Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat meluncurkan proyek Manhattan, sebuah proyek rahasia yang bertujuan mengembangkan bom atom. Beberapa ilmuwan dan tokoh terkenal seperti Oppenheimer terlibat dalam hal ini. Hasil dari proyek ini digunakan oleh Amerika Serikat untuk mengakhiri Perang Dunia Kedua dan menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki. Dan inilah awal dari kisah yang menggabungkan ilmu pengetahuan, perang, dan kemanusiaan. Now I am become death, the destroyer of worlds. If the Japanese insist on continuing resistance beyond the point of reason, their country will suffer the same destruction as Germany. Kisah ini dimulai ketika Perang Dunia Kedua yang semakin memanas. Salah satu kekhawatiran sekutu tidak lain adalah kemungkinan bahwa Nazi Jerman akan membuat senjata yang disebut dengan Wunderwaffen atau senjata ajaib. Beberapa dari senjata-senjata ini diisukan seperti mesin penghasil gempa bumi atau roket super canggih. Tapi yang paling membuat mereka gelisah adalah dugaan bahwa Jerman Nazi bisa saja memproduksi bom atom. Seperti yang kita ketahui, sejak awal Perang Dunia Kedua, Jerman berada jauh di depan negara-negara lain dalam hal teknologi dan penelitian atom. Pada tahun 1938, para ilmuwan Jerman menemukan fisi nuklir, sebuah proses pemecahan inti atom yang menghasilkan energi yang luar biasa. Bahkan, Jerman telah membentuk sebuah unit ilmiah khusus yang gunanya mengembangkan persediaan uranium yang mereka butuhkan, yang dipimpin langsung oleh fisikawan kuantum terkenal, yaitu Werner Heisenberg. Pada Agustus 1939, seorang tokoh terkenal, Albert Einstein, menandatangani surat 2 halaman yang ditujukan kepada Presiden Amerika, yaitu Roosevelt. Einstein telah meninggalkan Jerman ketika Nazi mengambil alih kekuasaan dan mengetahui bahwa para ilmuwan Jerman telah berhasil menemukan fisi nuklir. Surat itu adalah peringatan keras kepada Roosevelt bahwa mungkin terdapat bom baru yang sangat kuat yang bisa menghancurkan seluruh pelabuhan dan wilayah sekitarnya. Surat ini kemudian dianggap sebagai satu kesalahan besar oleh Einstein karena mendorong Roosevelt untuk mempercepat penelitian uranium di Amerika Serikat. Setelah membaca surat tersebut, Roosevelt segera menyadari bahwa perlu adanya tindakan. Maka dimulailah perjalanan yang akan mengubah sejarah dunia. Other people hoped that it would put an end to this war. The United States of America was suddenly and deliberately attacked by naval and air forces of the Empire of Japan. Ketika Amerika Serikat akhirnya memasuki Perang Dunia Kedua, Departemen Perang Amerika mengambil alih proyek ini. Probably no better example of this than the work done by the Manhattan Project, the years-long multinational effort to develop an atomic bomb during World War II. Pada tahun 1941, banyak ilmuwan terkemuka diundang untuk bergabung dalam pengembangan senjata nuklir. Oppenheimer termasuk di antara mereka, dan itulah awal dari apa yang kemudian dikenal sebagai proyek Manhattan. Or other people hoped that it would put an end to this war. Pada tahun 1942, Oppenheimer pada akhirnya bergabung dengan proyek Manhattan, dan setahun kemudian, ia dipercayakan sebagai kepala laboratorium Los Alamos di New Mexico. Sejumlah ilmuwan terkemuka bekerja sama dengan Oppenheimer. Tim ilmuwan dalam proyek Manhattan ini mempelajari dasar-dasar fisika nuklir. Mereka mempelajari tentang 2 konsep utama, yaitu fisi nuklir dan rantai reaksi nuklir. Jadi singkatnya begini, fisi nuklir ini adalah proses ketika inti atom pecah menjadi 2 inti yang lebih kecil. Saat inti atom pecah, ia melepaskan sejumlah besar energi. Ilmuwan memahami bagaimana cara ini dapat terjadi dan bagaimana mengendalikannya. Kemudian yang selanjutnya adalah rantai reaksi nuklir. Ini adalah ketika satu reaksi nuklir memicu reaksi nuklir lainnya secara berantai. Misal, ketika satu inti atom pecah, ia melepaskan neutron yang bisa memicu inti atom lainnya untuk pecah. Ini adalah bagaimana energi yang sangat besar dapat dibebaskan secara cepat dan kuat. Mereka memiliki 2 tantangan utama. Yang pertama adalah mereka harus memahami cara memisahkan uranium-235 dari biji uranium yang mentah, yang mayoritas terdiri dari uranium-238. Tugas kedua, mereka perlu mengetahui cara menciptakan plutonium, elemen yang sangat langka, dengan menggunakan metode pengoboman uranium alamiah dalam sebuah reaktor dengan neutron yang diproduksi oleh U-235. Proses pemisahan ini dilakukan di lokasi yang sangat rahasia dan terpencil, seperti di Oak Ridge, Tennessee. Keamanan di lokasi tersebut sangat ketat dijaga agar informasi dan bahan rahasia tidak jatuh ke tangan musuh. Selama periode ini, proyek Manhattan
harus mengatasi berbagai tantangan teknis, mengoptimalkan proses pemisahan, dan merawat peralatan dengan sangat hati-hati. Few people cried, most people were silent. Pada musim panas 1945, uji coba siap dilakukan. Pengembangan serta desain senjata juga sudah cukup maju sehingga uji lapangan dapat dijadwalkan. Pada tanggal 16 Juli 1945, pengujian bom atom pertama dilakukan di Alamogordo, New Mexico. Bom tersebut ditempatkan di puncak sebuah menara baja yang menjulang tinggi setinggi 30 meter. Kemudian tiba-tiba, gelombang panas yang intens datang menghantam dengan cepat, diikuti oleh suara gemuruh serta awan jamur yang menjulang tinggi. Bom ini menghasilkan daya ledak yang sangat luar biasa. Menara baja yang menjadi tempat bom tersebut lenyap seketika tanpa bekas. Peristiwa ini tidak hanya menciptakan ledakan yang mengerikan, tetapi juga mengguncang sejarah, dan hal ini membawa manusia ke era senjata nuklir yang baru. Setelah uji coba bom pertama berhasil, proyek ini membuat dua bom atom lagi. Yang pertama menggunakan uranium, dan yang kedua menggunakan plutonium. An American airplane dropped one bomb on Hiroshima. Pada tanggal 6 Agustus 1945, pesawat pengebom B-29 Amerika melepaskan bom atom bernama Little Boy di atas kota Hiroshima. An American airplane dropped one bomb on Hiroshima and destroyed its usefulness to the enemy. That bomb has more power than 20,000 tons of TNT. Bom ini meledak dari ketinggian 580 meter dan menyebabkan ledakan yang sangat dahsyat. Lebih dari 70.000 orang tewas seketika. Meskipun kehancuran ini, pemerintah Jepang belum bersedia menyerah kepada sekutu. Mereka masih membulatkan tekadnya. Kemudian, pada tanggal 9 Agustus 1945, sebuah pesawat Amerika membawa bom yang disebut dengan Fat Man, yang juga menggunakan plutonium seperti bom uji coba pertama. Akhirnya, pesawat menuju pelabuhan Nagasaki, dan Fat Man meledak dari ketinggian 500 meter. Ledakan ini luar biasa, dan sekitar 40.000 orang tewas seketika. Seluruh bangunan kota tersebut hancur dan tidak ada yang tersisa dari semua itu. Akibat dari peristiwa ini, Jepang pada akhirnya memutuskan untuk menyerah kepada sekutu. Itu adalah akhir dari perang yang sangat mengerikan, tetapi juga awal dari era baru yang harus dihadapi dunia. Bom nuklir telah mengubah dunia. Now I am become death, the destroyer of worlds. Reaksi masyarakat terhadap berita tentang proyek Manhattan dan penggunaan bom atom di Jepang pada awalnya sangat positif. Namun, seiring berjalannya waktu, muncul reaksi yang berbeda-beda. Pada Oktober 1945, Oppenheimer dia mengatakan kepada Presiden Truman bahwa dia merasa bahwa tangannya berlumuran darah. Dari hal ini, opini publik juga mulai berbalik. Beberapa artikel tentang dampak bom tersebut mulai muncul di media Amerika Serikat. Hal ini merubah pandangan tentang kekuatan energi nuklir. Dan ini mulai menimbulkan kekhawatiran tentang masa depan umat manusia. Logika sederhananya, perang masa depan akan melibatkan senjata nuklir, dan perang dengan senjata nuklir dapat mengakibatkan akhir dari peradaban manusia.